Sahabat UP Indonesia, seperti yang sudah sering kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa kebaikan itu bisa dilakukan dengan begitu banyak cara dan tidak selalu melibatkan materi. Seperti yang dilakukan oleh dua orang narasumber kita kali ini, di mana apa yang beliau berdua lakukan itu menurut kami adalah suatu kebaikan yang luar biasa dan bisa membawa dampak sangat luas kepada masyarakat. Sahabat UP Indonesia, beliau berdua inilah yang akan menjadi narasumber dan berbagi kisah dengan kita semua kali ini. Dimana sesaat lagi beliau ini tentunya akan memperkenalkan diri kepada Anda semua. Silakan Ibu. Halo sahabat UP Indonesia, saya Ibu Sumiati dan ini suami saya Bapak Didi Edi Prayitno. Halo. Kami dari Kilisa Desain Banyuwangi. Ya, dari Kilisa Desain ya Bu ya? Iya. Baik. Dan kalau Ibu Sumiati ini di luar urusan Kilisa Desain, setahu kami sebagai ibu rumah tangga biasa ya? Iya, betul. Kecuali Pak Didiknya ini nih, yang rupanya adalah juga seorang guru, betul ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kita semua nih, mengajar di mana dan sejak kapan itu? Oke, kebetulan saat ini saya masih menjadi guru honorer di SMP 1 Kalipuro, SMP Negeri. Mengajar di sana mulai tahun 2018. Berarti sudah 4 tahunan ya Pak? Iya, 4 tahun lebih. Oke, di SMP Negeri Kalipuro? Iya. SMP Negeri 1? Iya, Oke. betul. Mengajar apa Pak kalau boleh tahu? Awal masuk saya mengajar prakarya. Dan sekarang kami dikembalikan untuk mengajar matematika. Kalau prakarya itu masih berhubungan dengan ini semua nih. Tapi rupanya seorang guru matematika juga, luar biasa ya. Dan kami doakan bisa segera diangkat tuh, karena masih honorer. Iya, masih. Amin, amin. Terima kasih. Baik. Lalu begini, ini siapa yang menjawab,
silakan ya, nanti siapa aja, apa giliran nanti rupanya ya. Baik. Ini giliran. Yang ingin kami tahu ini sejak kapan nih melakukan ini, mengerjakan kerajinan-kerajinan dari koran bekas ini? Kami memulai usaha ini Ya. sejak tahun 2015. Tahun 2015 yang lalu Baik. kami mencoba, kami lakukan, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Baik. Lalu Pak, belajarnya dari mana? Di mana belajarnya? Nah, ini karena luar biasa ini. Wah, ini kalau ditanya soal belajar, kami berdua ini belajarnya otodidak. Lihatnya kebetulan dulu pernah lihat di salah satu stasiun TV swasta. Baik. Stasiun TV swasta luar negeri ada liputan tentang pembuatan kerajinan dari koran. Oke. Nah, itu kami coba sambil kemudian kami kembangkan sesuai kondisi dan kemampuan kami saat itu. Ya. Dan sahabat OB Indonesia, tentunya di sini Anda semua bisa melihat ya, ini semua terbuat dari koran bekas yang tentunya limbah ya Pak. Iya, Nah. limbah. Dan ada cerita yang luar biasa ini di awal-awal cerita ini, sampai kepikir membuat ini. Bisa diceritakan Pak, limbah dari mana itu, awalnya bagaimana ceritanya itu sampai bisa membuat seperti ini? Awalnya kenapa kami ngambil limbah koran, kenapa kami manfaatkan koran untuk kerajinan? Ya. Awalnya kami ini prihatin karena lingkungan sekitar kami, kebiasaan masyarakat sering membuang sampah di semua tempat. Apalagi koran ini kan banyak cat, bahan kimianya digunakan untuk alat-alat, bahkan untuk alas makanan. Nah, itu yang kemudian Habis dibuat makanan dibuang. dibuang. Lalu Nah, kami berbekal itu kemudian kami mencoba iseng, kami buat. Kenapa tidak barang-barang yang dibuang, barang-barang yang dianggap sampah, kita coba, kita buat produk yang punya nilai ekonomi lebih tinggi. Itu awalnya. seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Tapi bukan berarti punya background pegiat lingkungan ini ya. Apakah ada background seperti itu dulu waktu masih sekolah mungkin? Ada? Kebetulan memang kami punya ketertarikan di bidang lingkungan, walaupun background pendidikan saya itu pendidikan matematika, cuman karena saya tinggal di pemukiman yang padat, saya kepingin lihat lingkungan kami bersih. Saya juga seneng kumpul-kumpul dengan orang-orang yang punya minat sama. Itu yang membangun kebiasaan kami untuk aktif di lingkungan. Akhirnya jadi peduli ya Pak? Ya, Akhirnya dengan melihat koran-koran berserakan, Bapak ini terpikir untuk oke, saya bersihkan, terus saya kumpulin, terus karena pernah melihat sebuah acara TV ya Pak, iya, di mana koran-koran itu bisa dijadikan sebuah kerajinan dan seperti itu aja, otodidak seperti itu aja. betul, otodidak. Luar biasa sekali, luar biasa. Lalu Pak, nah, ini otodidak dari sebuah acara TV tentunya sudah melalui proses trial dan error ya. Iya, betul. Berapa kali itu? Ratusan, ribuan, puluhan ribu? Kalau mulai dari awal membuat ribuan kali mungkin. Tentunya seperti itu ya. Ribuan kali karena modal kami nol. Oke. Kami tidak pernah sama sekali mengenal kerajinan dari koran. Oke, Ya tentunya trial errornya berkali-kali. seperti itu ya. Iya, Betul-betul dari nol. betul dari Adakah nol. kisah yang bisa diceritakan terkait itu Pak? Kisahnya kalau mau boleh jujur lebih banyak duka awalnya. Oke. Bisa Lebih diceritakan? banyak duka ketika awal kami membuat, banyak orang menyepelekan karena mungkin dianggap saat itu di wilayah kami masih dianggap aneh kerajinan. Oke. Saat orang membuat kerajinan dari bahan gip, dari kayu, dari logam, kami malah menjadi dianggap beda karena membuat kerajinan dari koran. Oke. Nah, itu seperti biasa, kemudian
kami sempat mengalami masa-masa yang mungkin dianggap kurang baik, tapi itu menjadi cambuk bagi kami bahwa saya harus lebih baik dari mereka, lebih baik dari anggapan mereka. Oke. Itu yang membuat kami tetap semangat untuk membuat produk lebih baik Oke. dari bahan limbah. Oke. Biasanya sih kalau pengalaman teman-teman yang pernah jadi narasumber kami ya, disepelekannya kebanyakan karena mungkin tidak bersih seperti itu ya. Apakah ada seperti itu, Pak? Iya, selalu ada. Seperti itu ya. Jadi Iya. kurang disupport ya. Betul. Apa tuh ngambil barang dari limbah? Dibuat apa tuh? Apa bersih nanti seperti itu ya, Pak? Nggih, betul. Tapi itu tetap membuat malah jadi bersemangat. Iya, Untuk semakin bukan kami mundur, malah kami ingin buktikan bahwa yang kami lakukan ini sedikit banyak bisa memberikan manfaat. Baik. Nah, sebelum nanti ke arah sana tentunya kami ingin tanya-tanya terkait produk Kilisa Desain ini. Pak, sejak kapan berpikir akhirnya apa yang Bapak kerjakan ini, kreasi-kreasi Bapak ini, yang dari koran ini saya lihat luar biasa sekali, sahabat Indonesia, bisa diaplikasikan jadi bentuk apa saja. Ini lampu ini Bu ya. Wah, Ya. semua ini dari bahan koran bekas. Dan ini yang selalu jadi favorit saya nih. Wah, keren sekali nih. Ya. Ini ada judulnya, Bu. Ada apa? Patung African Style, patung Afrika Style. ya. Oh, karena hitam ini. Ya, kita adopsi dari Oke. warga Lalu sana. ini bisa dibentuk apa saja ini ya? Ya, Ini tempat tisu. Bahkan ini bisa jadi tas ya. iya jadi tas. Kalau ini apa ini? Piring buah bisa, Oke. piring kue bisa, tapi harus dikasih alas lagi biar aman. Ini menunjukkan kalau Bapak dan Ibu ini karena mereka berdua yang bekerja. Iya. Tidak hanya Bapak ya Pak. Ibu ini rupanya juga seseorang yang kreatif sekali. Nah, pertanyaan kami begini, pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan punya pemikiran ini dijadikan sebuah pekerjaan? Adakah cerita di balik itu? Kami memutuskan ini menjadi sebuah usaha sejak tahun 2016. Oke, ada cerita bagaimana itu? Ketika produk yang kami buat, kami pasang di rumah, saya awalnya tidak pernah berpikir bahwa ini bisa laku dijual. Baik, Ternyata ada salah satu kerabat yang guru di Bali mampir ke rumah. baik, Dia melihat, loh, ini justru di Bali saat itu sudah mulai booming kerajinan-kerajinan berbahan limbah. baik. Beliau kemudian membawa dan membeli beberapa produk untuk dibawa sebagai contoh ke Bali. Baik, Nah, dari situ kemudian kami muncul semangat. oke, Ternyata ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga. seperti itu ya. Iya, betul. Tidak menyangka tentunya ya, Tidak pernah menyangka karena awalnya. di sekitar dicemooh, Ya. disepelekan. Nggih, tidak Tapi didukung. begitu ada saudara yang datang, kebetulan tinggal di Bali dan melihat ini bisa dijual nih. Berarti pelanggan pertama tuh ya, saudara sendiri itu. Pelanggan pertama. Akhirnya sampai sekarang, Sekarang malah sudah enggak. sekarang enggak, Enggak, ya. tapi masih kirim ke Bali. Masih sering Itu kirim pertanyaan beberapa kami pasangan. selanjutnya, dijual kemana saja ini sekarang? Sebelum kami mulai 2017, 2018, kami sempat bahkan jual ke Bantul, Oke, Jawa Tengah, ke Jakarta sampai sekarang, Oke. ke Surabaya, Oke. Tangerang, termasuk Bali. oke, Masih kami lakukan sekarang ini. itu ya. Iya. Dan dijualnya bagaimana? Karena kami yang tinggal di Banyuwangi, mohon maaf ya Pak, jarang mendengar juga ini Kilisa Desain ini. Karena enggak punya toko khusus gitu ya? Belum. Belum. Mohon doanya melalui acara ini nanti kami punya ruang pamer lagi. Seperti itu ya. Nggih. Jadi dijualnya lewat apa Bapak? Kami pakai sosmed, Sosmed pakai ya. IG, Sementara ini? nggih, pakai IG, pakai apa namanya FB, Baik. nggih, pakai salah satu marketplace. Seperti itu ya. Iya, Apakah bisa mendapatkannya kami di Tokopedia, Shopee? di Shopee.
Di Shopee? Ya, di Shopee kami sudah mulai berjualan, mulai buka Merek ini toko. desainnya. Seperti itu ya? Iya, Oke. betul. Ya tentunya kami akan selalu mendoakan itu, Pak. Amin, Baik. amin. Terima kasih. Baik. Lalu ini gini nih. Tentunya mungkin sedikit banyak ada sahabat UB Indonesia yang di rumah itu bertanya-tanya, ini UB Indonesia kali ini meliput produk atau meliput apa nih? Nah, tentunya tidak seperti itu sahabat UB Indonesia. Beliau berdua ini kali ini kami liput karena beliau berdua ini adalah orang-orang yang menurut kami sangat luar biasa. Pejuang yang tidak saja pejuang hebat, memulai usahanya dari nol, tetapi juga termasuk orang-orang yang tidak pelit untuk berbagi ilmu. Nah, terkait berbagi ilmunya inilah yang membuat beliau berdua ini kali ini kami liput seperti itu. Bisa diceritakan siapa ini yang mau cerita terkait berbagi ilmunya ini bagaimana ceritanya? Siapa? Bapak? Iya. Silakan, Pak. Biar nanti dilengkapi ini istri. Istri ya. Oke. Jadi begini, karena kami tahu bahwa apa yang kami dapatkan dulunya kami tidak melalui proses harus bayar sana kemari, ilmu ini kami dapatkan secara otodidak, kami diberkahi dengan kemampuan oleh Tuhan, maka dari situ kami kemudian berniat apa yang kami miliki ini, ilmu yang kami punya ini, kami siapkan juga untuk masyarakat yang lain. Kita bisa tahu kan dari jawaban yang singkat itu. Oke, lalu Bu, kalau dari Ibu bisa menjelaskannya bagaimana? Karena begini, kami itu mau bikin janji dengan beliau berdua ini, waduh, super sibuk semua. Iya. Sibuk sana kemari, diundang ke sana kemari untuk berbagi ilmu, betul Ibu? Ya, Kayak yang kemarin itu, ayo, saya menghubungi Ibu, waduh, ditutup segera, nanti saya hubungi lagi di mana itu? Ya. Kemarin kebetulan saya masih di SD 1 Mojopanggung. Oke, Ya, ngapain itu Ibu? itu ada tugas untuk mengajar anak-anak selepas habis ujian. Baik. Jadi mereka itu karena banyak jam kosong, jadi diisi oleh keterampilan, Oke. diminta oleh gurunya untuk mengisi keterampilan, dan itu pun saya kerjakan dengan sukarela. Selama 8 hari. 8 hari? 8 hari karena mereka jam kosongnya hanya 8 hari, yang Jadi mereka 6 tuh ada hari, step-stepnya sampai ya, di 3 hari, ya? 3 hari setelah ujian, yang 6 hari waktu liburan. Jadi mengisi kekosongan mereka. Dan itu cara sukarela Ibu? Ya, secara sukarela. Baik. Itu tentunya sebagai salah satu contoh kecil aja sahabat Indonesia, dan di level pelajar. Karena yang kami tahu nih, Ibu dan Bapak ini luar biasanya juga mengajari orang-orang yang sudah dewasa. Iya. Kita bisa tahu ya, di video awal tadi, bahkan sudah sampai keluar kota ya Ibu? Ya, Luar biasa mengajarkan kepada ibu-ibu apa itu? Ibu-ibu PKK. ibu-ibu PKK yang Siapa saja Bu yang pernah diajari? banyak. Banyak. Siapa? PKK kelurahan, Oke. terus komunitas pegiat lingkungan dari GGM, Oke. terus remaja masjid, Baik. Karang Taruna, Baik. dari ibu-ibu Dharma Wanita Trisila, Oke. Trisila Laut itu. Oke. Lalu Dan banyak lagi. banyak lagi. Iya. Dari komunitas kampus ada Bu? Komunitas kampus Sekarang kan ada lagi musim tuh. Iya. Anak-anak muda. dari UIN Jember, Baik. dari mana? UIN Malang. Oke. Itu UIN datang Malang ke tempat dari itu. ST Mandala Jember. Oke. Tetangga Ibu yang dari Untak ada pernah datang? Ada. Oke. Saya harus sebutin itu ya. Masih sampai sekarang ya. Ya, kalau dari Untak sampai sekarang dia malah PKL di rumah. Waduh, luar biasa, luar biasa. Itu loh maksud saya, luar biasanya beliau berdua ini. Sosok-sosok luar biasa yang tidak pelit berbagi ilmu.
Tapi saya ada pertanyaan begini nih Pak, Bu. Sampean ini kesana kemari membagikan ilmu. Ya meskipun tadi Bapak ini, Pak Didik ini menjawabnya mendapat ilmunya secara gratis terus ingin berbagi. Pertanyaan saya tapi begini, kalau anak-anak SD oke lah diajari, ya kan? Ya. Tapi ini orang-orang yang sudah dewasa, orang taruna, remaja masjid, ya kan? Bahkan anak PKL diajari. Nggak takut nih kalau nanti mereka itu bisa jadi kompetitornya kalau sudah bisa nih. Monggo Pak, dijawab Pak. Selama ini kami tidak pernah khawatir karena memang tujuan awal kami ingin tidak hanya kami yang bisa. Saya ingin mengajak banyak orang yang juga menggeluti usaha yang sama, memiliki keahlian yang sama. Jadi semakin banyak yang bisa, kami ini semakin bahagia, semakin bangga. Bahkan saya punya cita-cita kalau mereka, andaikan mereka mau, kami menjadikan mereka mitra. Karena begini loh Bapak Ibu, biasanya seorang murid ini bisa lebih jago dari gurunya. Percaya itu? Ya, pasti. Pasti begitu. Pasti begitu ya? Iya. Iya. Dan itu tidak ada keberatan sama sekali. Tidak. Sama sekali tidak keberatan. Luar biasa Bahkan ya. saya bangga kalau mereka ikut ketularan Ilmu kita, ilmu dari saya. Ya, produknya itu lebih bagus, Iya. malah kami gurunya bangga, seneng. Aduh, luar biasa sekali. Tidak sia-sia yang kami ajarkan. Jadi satu kebanggaan. ya Nggih. Luar biasa sekali. bangga sekali kalau memang ada orang yang mau dan meniru langkah kami untuk ya sedikit membersihkan lingkungan lah dari Seperti itu ya. sampah-sampah itu. Luar biasa Ibu, luar biasa. Lalu Bu, Pak, ini biar menjadi jelas juga nih bagi teman-teman sahabat OB Indonesia mungkin yang ada di sekitaran wilayah Banyuwangi. Seperti apa sih kalau misalkan ingin mengharapkan ilmu dari Bapak Ibu ini, apa persyaratannya apa? Misalkan nih ya, ada ibu-ibu PKK di daerah Ngenteng nih ya. Persyaratannya minim seperti apa untuk mendatangkan ibu dan bapak ini? Supaya mudah menyampaikan, kami berharap untuk mengundang kami paling tidak itu ada 10 lah, 10 orang ya. 10 orang yang Serius? nggih, serius, betul, sehingga fokus. Kalau terlalu banyak, saya khawatir malah mereka tidak fokus. Jadi 10 sampai 20 itu saya pikir jumlah kelompok yang ideal. Ideal ya. Nggih. Nanti tinggal menghubungi Bapak Ibu Nggih. dan Bisa dihubungi minta nomor dijemput kami. atau datang sendiri nih? Sepertinya lebih baik datang. Lebih baik datang Aduh. sendiri. Tapi kalau menurut OB Indonesia Iya. dijemput dong. Wah, kalau Karena kami bukan raja. oh. belum sudah luar biasa mereka ini. Oke, seperti itu ya Pak. Nggih. Jadi butuh 10 orang lah minimal ya. Dan idealnya malah 10 orang itu nanti bisa call ibu bapak dan ibu bapak bisa nanti berkunjung ya. Iya. Tanpa ditarik biaya ya Bu ya. Tanpa ditarik biaya, itu pun kalau mereka memang betul-betul berminat. Oke. Itu aja syaratnya. Luar biasa. Baik Bu, Pak, lalu begini, ini ketika kami berkunjung ya, Ya. berkunjung ke tempat Bapak, Ibu, ya, yang tadi Pak Didik ngomong, tempat tinggal sekaligus pinggir kerja ya Pak. Nggih. Saya harapkan nanti segera deh tahun depan bisa punya galeri sendiri. Ya, Amin. Tapi saat berkunjung itu kami melihat ada sebuah penghargaan di dinding yang bagi kami itu sebuah penghargaan yang spesial karena di situ mencantumkan penghargaan itu diberikan oleh Sampurna Foundation dan juga dari Kemenparekraf. Bisa sedikit diceritakan tentang itu Pak? Jadi setelah
usaha kami mulai jalan, Baik. kami mulai tekuni, kami beranikan diri. Usaha ini kami sebut dengan UMKM. Baik. Tahun 2017 ya, melalui asosiasi yang kami ikuti, kami ikut seleksi pendampingan UMKM Baik. yang diadakan oleh PT HM Sampurna. Baik. Itu ya. Ya, jadi alhamdulillah seleksi itu kami lolos. Kami didampingi oleh PT HM Sampurna melalui BEDO, organisasi yang memberikan kami pendampingan selama 6 bulan. Apa ya kepanjangan BEDO itu apa itu? Bali Export Development Organization. Oke. Iya. Jadi akhirnya masuk nominasi ya. Masuk Dan akhirnya nominasi diberi pendampingan selama 6 bulan. 6 bulan. Outputnya apa aja selain diberi pendampingan 6 bulan itu apa? Setelah mendapatkan penghargaan itu apa yang didapat oleh Kilisan? Selama 6 bulan kami dilatih bagaimana cara berproduksi, bagaimana cara menyusun pembukuan, bagaimana menjaga stok di tempat, bagaimana menjalin komunikasi dengan konsumen, dengan karyawan juga, dan output akhirnya kami ditemukan dengan buyer, dengan pembeli yang memiliki ketertarikan atau terbiasa menjual produk-produk Seperti ini. iya, dari daur ulang dan ramah lingkungan. Akhirnya Bahan alam. buyer dari Sampurna itu bisa menjual produknya Bapak Ibu sampai kemana aja tuh? Nah, itu hasil dari perkenalan itu, buyernya datang ke rumah kami melihat beberapa contoh. Akhirnya saat itu kami bisa menjual produk kami melalui buyer itu, bisa dijual produk kami ke India, Singapura, Meksiko, sama Spanyol. Luar biasa. Jadi produk Kilisa ini sekarang sudah go internasional. Iya, alhamdulillah Luar sudah. biasa. Dan semua itu berkat Sampurna ya. Ya. Dan Ya, Sampurna Foundation betul, ya. Sampurna Foundation. Luar biasa Sampurna Foundation, luar biasa. Sangat membantu para UMKM ya. Tentunya Ya. itu kami sering mendengar sih di mana mereka ini tidak melakukannya hanya skup di Banyuwangi aja. Mereka ini sangat mensupport UMKM ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Lalu kalau untuk yang di penghargaan dari Kemenparekraf, Nah, itu kami dapatkan saat 2021 Kemenparekraf itu mengadakan apresiasi kreasi Indonesia. baik. Kami ikut kurasi secara virtual karena saat itu pandemi, Oh, dan iya. Oke. alhamdulillah hasil kurasi itu kami terpilih 25 finalis terbaik, produk terbaik se-Banyuwangi dan Jember. Untuk itu mendapatkan penghargaan itu. Nah, dari situ kami kemudian mendapatkan diklat singkat bootcamp di salah satu hotel di Banyuwangi. Kemudian didatangi oleh Pak Menterinya langsung, Pak Menteri siapa waktu itu? Pak Sandiaga Oke, Uno. sudah ketemu ya. Oke. Nggih, bisa kami dapat sedikit apresiasi di situ. Kemudian di bootcamp itu kami juga masih diseleksi. Baik. Walaupun pada akhirnya kami belum bisa berangkat ke Jakarta untuk puncak acara apresiasi tahun itu. Oke. Kita coba tahun depan ya. Amin. Insya Allah. Mereka sangat selektif sekali rupanya ya. Nggih. Apalagi saat itu saat pandemi ya. Jadi Iya. pastinya ada Banyak pembatasan. banyak pembatasan, banyak penilaian seperti itu ya. Betul. Baik. Seperti itu ya Pak. Nggih. Tapi paling tidak tentunya seperti yang kami sampaikan di awal tadi itu adalah dua penghargaan yang jarang sekali didapatkan oleh orang-orang. Tentunya itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa Iya, betul. dari Kilisa Desain yang masih baru berumur 4 tahun. Iya, sekitar 6 tahunan. Oh, itu 6 tahun ya Pak? Nggih. Oke, pencapaian luar biasa itu. Lalu Pak, ini kita sudah berada di ujung acara nih. Nah, tapi sebelum itu kami ingin bertanya begini. Pak, Bu, dengan melakukan itu semua ya, Ibu dan Bapak ini ke sana kemari, membagikan ilmu, tidak menarik biaya. Apa sih
pengharapannya apa? Kedepannya apa pengharapannya? Kami hanya berharap di Banyuwangi tidak hanya Kilisa Desain, muncul lagi Kilisa desain yang lain dengan apa yang kami lakukan ini. Kami ingin menjadi virus kebaikan bagi semua orang. Artinya untuk bareng-bareng membangun ekonominya, bareng-bareng memanfaatkan kesempatannya, bareng-bareng membersihkan lingkungannya. Itu ya. Ya, hanya itu. Tidak hanya double tuh bro, tapi triple kebaikan ya. Luar biasa sekali. Dan mohon doanya kepada OB Indonesia, semoga kami bisa ekspor produk-produk kami walaupun produk kami dari limbah. Amin, tentunya seperti itu ya. Ya. Kita harus doakan semua tuh ya. Kami dari OB Indonesia pastinya mendoakan, dan juga pemirsanya OB, karena pemirsanya OB Indonesia ini juga orang-orang baik semua Bu. Baik, luar biasa. Lalu mungkin ada Pak dari Bapak dan Ibu untuk memberikan pesan mungkin kepada pemirsanya OB Indonesia yang melihat video ini. Ada pesan yang ingin disampaikan? Silakan dari Bapak dulu atau Ibu dulu? Saya dulu lah. Dari Bapak dulu ya. Mari. Mungkin begini pesannya, saya pernah diajarkan oleh orang tua bahwa kebaikan itu tidak melulu pada persoalan membagikan materi, tidak melulu pada membagikan harta atau uang. Kebaikan itu bisa dari manapun, dalam bentuk apapun. Yang paling dibanggakan, yang paling disarankan dulu oleh orang tua, kebaikan itu sebaiknya dalam bentuk berbagi ilmu. Jangan pernah pelit untuk berbagi ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang sekiranya memberikan manfaat bagi orang banyak. Kalau katanya ajaran kami, pahalanya tidak akan putus sampai akhir zaman nanti. Setuju sekali, luar biasa. Karena dengan berbagi ilmu itu akan long last ya Pak ya. Iya. Akan bertahan lama dan membawa dampak yang tak terkira. Seperti itu ya Pak? Nggih, Luar betul. biasa Bapak, luar biasa. Dari Ibu mungkin ada? Ya, saya hanya menambahkan sedikit aja. Baik. Mungkin untuk sahabat UB Indonesia, bahwa sedikit ilmu dan sedikit kebaikan mungkin itu lebih baik daripada uang yang banyak. Itu saja Pak. Luar biasa Ibu, luar biasa. Luar biasa. Lalu begini, ini sebelum kita akhiri dan kita tutup pertemuan kita, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Kenapa memilih nama Kilisa Desain? Adakah arti Kilisa ini? Ada artinya itu? Ada. Saya mengambil nama Kilisa Desain untuk produk kami, itu adalah nama 3 mutiara kami yang tidak ternilai, yaitu anak-anak kami. Iya. Baik. Kalau Ki-nya itu Kinanti, anak kami yang pertama. Baik. L-nya Lintang, anak kami yang kedua. Dan Sa-nya Sasi, anak kami yang ketiga. Jadi Kilisa, Lintang dan Sasi. Sasi. Jadi Digabung jadi Kilisa. jadi Kilisa. Iya. Yang tentunya harapan Ibu dan Bapak, Kilisa ini nantinya bisa berkembang sampai ke anak cucu. Iya. Dan bisa menjadi kebanggaan mereka ya. Iya. Bahwa perjuangan kakek neneknya ini luar biasa. Kami doakan untuk segera itu bisa terlaksana. Amin. Ya. Ya. Luar biasa loh. Jadi itu ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Pak Didi, Ibu Sumiati atas waktunya, Iya, sama-sama. atas kisahnya yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada kami semua kali ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Amin. Ya. Ya. Dan kami doakan Kilisa ini bisa terus berkembang, bisa sukses dan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi Banyuwangi ya Pak. Iya. Ya. Ya. Baik. Banyuwangi Terima kasih. dan sekitarnya. Ya. mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya.
Dari bincang-bincang kami tadi, kita semua bisa tahu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Didik dan Ibu Sumiati, yang tidak saja baik bagi bumi, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan pelatihan-pelatihan yang beliau berdua berikan, bukan tidak mungkin nantinya itu bisa membantu masyarakat secara ekonomi. Dan sahabat UP Indonesia, suatu kreativitas itu semakin kita bagi, nantinya tidak saja akan membuat hidup kita kaya, tetapi nantinya itu juga akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih bermakna. Mari jangan ragu untuk membagikan ilmu kita kepada orang lain, karena itu semua nantinya akan tercatat dengan tinta emas dan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang sangat membanggakan. Salam UP Indonesia.